guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Nah, para sahabat Dunsaka, saya mau umumkan bahwa mulai edisi ini saya tidak men-sharekan lagi channel YouTube saya ke grup-grup karet di Facebook. Saya sudah mengambil keputusan ini dan saya tidak akan men-share lagi. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali grup-grup dari karet ini yang sudah mengunci, jadi tidak bisa kita share. Kadang-kadang saya share ke Facebook, mereka itu tidak mengapa-apakan, apakah disetujui atau tidak digantung. Bahkan ada yang sudah kita share hampir 1 bulan baru disetujui. Artinya saya sudah mengupload begitu banyak video itu baru disetujui, berarti itu tidak ada manfaatnya. Ada juga yang langsung kita masukkan ke dalam, langsung dihapus. Saya tidak tahu kenapa, karena ini grup karet, saya menganggap bahwa yang dibahas adalah karet, tapi itu saya ditolak. Kalau ditolak itu masih lumayan, berarti saya tahu, langsung saya keluar dari grup. Tujuan saya keluar dari grup itu supaya ke depan saya tidak harus mengupload lagi ke dalam itu. Kalau masih dalam grup saya, itu masih ada. Nanti saya upload lagi, dihapus lagi. Mungkin dia tidak setuju dengan berita-berita tentang karet ini, saya tidak tahu kenapa. Makanya setelah saya analisa, khususnya grup karet yang sudah besar, dia mungkin tidak mengizinkan untuk mengupload channel YouTube ya, video ke YouTube ke dalamnya, maka mereka kunci. Bahkan mereka tidak setuju pun tidak, ya, tidak setuju pun tidak digantung. Jadi kita tidak tahu bahwa video kita ini disetujui atau tidak. Yang tadi saya katakan, bahkan ada yang sudah 1 bulan saya sudah mengupload banyak video baru disetujui, bahkan ada yang ditolak. Maka saya mengambil satu keputusan ke depan, para sahabat Dunsaka kalau ingin video saya, silakan bergabung ke grup di Facebook Dunia Sahabat Karet. Saya juga membuat satu grup di sana dan saya tidak mengunci. Bagi bapak-bapak, ibu, petani dan penjual untuk pertanian, silakan untuk upload fotonya, untuk promosi hasil dagangannya, untuk diskusi. Bahkan mungkin ada grup dari YouTube yang ingin memberikan informasi, silakan masuk ke dalam. Saya tidak akan mengunci karena saya di sini adalah untuk mencerahkan dan tidak membatasi mereka untuk upload di grup di bawah asuhan saya, yaitu Dunia Sahabat Karet, kecuali mereka membahas di luar karet. Misalnya kita bahas karet tapi ini di luar itu mohon maaf akan saya hapus karena itu tidak sesuai dengan topik. Kalau masih membahas tentang karet, silakan saja, saya tidak membatasi. Terus yang grup yang kedua, saya juga akan masuk di grup pekat ya. Grup pekat ini di bawah asuhan dari Bapak Hasudungan Simatupang. Beliau saya kenal baik dan pernah datang dan saya sangat hormat dengan beliau. Saya tidak akan tinggalkan grup itu dan saya tetap akan upload ke dalam ini. Hanya 2 grup ini. Bagi Bapak Ibu dan sahabat Dunsaka, kalau ingin mendapatkan video saya ke depan, silakan subscribe saya punya channel sehingga ketika saya mengupload video-video baru itu dapat Bapak Ibu terima, atau bergabung dengan grup pekat dan grup Dunia Sahabat Karet di Facebook. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dan sahabat Dunsaka semua. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai ada satu pertanyaan, ini mungkin dari para pengumpul ya Toke Karet. Kalau Bapak mungkin tersinggung dengan saya kata-kata itu, saya mohon maaf. Saya sebenarnya tidak bermaksud menyinggung untuk para Toke Karet atau para pengumpul. Kenapa? Saya melihat itu dari kacamata yang lebih luas, bukan kacamata yang lebih sempit. Mungkin Bapak termasuk seorang pengumpul yang baik.
membeli karet itu dengan harga yang sesuai sehingga para petani karet itu bisa hidup lebih sejahtera. Tetapi di luar Bapak pun tidak bisa mengendalikan mereka. Banyak sekali para pengumpul yang membeli karet dari para petani. Dari 10 orang, 1 orang yang bagus tidak nampak karena 9 orang yang banyak berbuat curang. Dia membeli karet dari petani yang bagus, yang sedang maupun yang tidak bagus, semuanya pukul rata. Yang untung siapa? Ya pengumpul. Yang rugi siapa? Para petani. Maka dari vlog ini juga, para pengumpul silakan saja membeli karet dari petani. Saya pun tidak bisa menghalangi karena itu adalah hak dari para petani dan para pengumpul. Mereka kalau masih mau menjalankan proses untuk bisnis seperti itu, ya silakan. Cuma saya hanya memberikan satu saran agar para petani ini bisa langsung menghubungi pabrik. Tapi para petani saya yakin tidak semuanya mampu. Kenapa? Karena hasil produksinya satu hari itu hanya berapa kilo. Tak mungkin kan? Mereka harus mengumpul berapa bulan. Dan itu pun tidak mungkin. Kenapa? Mereka perlu uang, perlu makan, anak perlu sekolah, istri juga perlu belanja, dan sebagainya. Maka itu tidak mungkin. Supaya mereka dapat uang dalam waktu yang cepat dan dekat, salah satu cara yang termudah adalah jual kepada pengumpul. Biasanya di desa-desa itu pasti ada pengumpul, berapa pengumpul, dan para petani kalau setelah deres karetnya pulang dari hutan karet maksud saya, langsung mengantar karetnya ke para pengumpul. Ya itu silakan saja. Cuma saya hanya menghimbau, kalau misal harga karet itu belilah dengan bijaksana. Artinya tidak merugikan Bapak sebagai pengumpul dan tidak merugikan petani sebagai pemilik barang. Kenapa? Kalau bapak-bapak pengumpul terlalu menekan, petani juga sulit untuk mendapatkan uang. Ujung-ujungnya apa? Tebang karetnya. Tebang karetnya dan diganti dengan komoditas lain. Sehingga karet di Indonesia semakin lama semakin menyusut. Dan di sini juga ada kata, tebang saja karetnya. Tebang karet atau menanam sawit itu adalah hak pribadi masing-masing. Saya pun tidak bisa melarang. Saya hanya memberikan satu edukasi kepada para petani karet yang sudah saya sampaikan mungkin sudah berapa ratus kali di vlog-vlog yang lalu, supaya jangan menebang karet. Tapi masih banyak yang menebang, ya itu adalah hak mereka karena pemilik lahan dan mereka mengambil keputusan juga mereka, ya mereka mau nanam sawit atau karet, ya itu adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi saya memandang itu adalah dari kacamata yang lebih luas. Dan terima kasih kepada Bapak, mungkin Bapak termasuk satu pengumpul yang baik, tidak menekan para petani. Saya ucapkan terima kasih, ya, karena dengan demikian karet di Indonesia masih bisa diandalkan. Terima kasih Bapak, semoga Bapak dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia. Saya bahagia karena Bapak mengkritik saya, karena mengkritik saya harus melihat ke dalam diri saya sendiri. Kritik bukan untuk menghancurkan, tapi kritik itu adalah untuk membangun saya. Luar biasa Bapak, semoga Bapak selalu sehat, sukses dan bahagia. Dan kita semua juga demikian, dan menjadi orang yang luar biasa.